Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wahyuningsi dari SMP Negeri 1 Gandrung Mangu, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Aksi nyata ini merupakan implementasi dari visi yang saya buat sebagai rencana manajemen perubahan berbasis inquiry apresiatif dengan tahapan bagja dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi saya adalah terwujudnya generasi pemimpin perubahan yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif dengan prakarsa perubahan, menumbuhkan budaya ilmiah murid melalui pembelajaran berbasis proyek. Tahapan yang saya lakukan dalam melaksanakan aksi nyata ini yaitu persiapan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, saya berdiskusi dan berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk membahas pembelajaran berbasis proyek yang dapat dilakukan di SMP kami. Saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakak kurikulum untuk mendapatkan izin dan dukungan terkait implementasi prakarsa perubahan yang saya buat dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler khususnya kelompok ilmiah remaja. Saya juga membuat dan mempersiapkan administrasi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam aksi nyata ini. Tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran prakarya di kelas maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja atau KIR. Beberapa kegiatan yang saya lakukan yang dapat menumbuhkan budaya ilmiah pada kegiatan pembelajaran antara lain diskusi. Saya memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan diskusi terkait materi pelajaran yang sedang dibahas dan dikaitkan dengan kearifan lokal. Misalnya pada materi produk olahan non-pangan sayuran yang saya ajarkan, murid diminta untuk berdiskusi, menggali informasi, dan merancang pembuatan produk olahan non-pangan sayuran dari bahan sayuran yang ada di wilayah sekitar. Selain memperkaya pengetahuan murid akan informasi sayuran lokal dan produk olahannya, murid juga belajar bertukar pikiran dan pendapat dengan teman satu kelompok, serta belajar menyusun rencana kerja secara sistematis. Presentasi, murid diajarkan untuk memaparkan hasil diskusi dan ide mereka di hadapan murid lain, guna melatih kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, pemahaman, dan berpikir kritis akan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman kelompok lain. Selain itu, murid juga dapat belajar membuat pertanyaan kritis untuk menguji kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Proyek kelompok, murid secara berkelompok diberi tugas proyek membuat produk olahan non-pangan sayuran menggunakan bahan lokal dari hasil rancangan yang telah mereka buat. Mereka diberi batas waktu pengumpulan proyek untuk melatih kedisiplinan. Selain itu, murid diberi kebebasan dalam memilih cara pengumpulan proyek sehingga mereka dapat membuat dan melaporkan hasil kegiatan mereka sesuai kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki. Kegiatan proyek dapat melatih murid belajar berkolaborasi, mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata, memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan berkesan, dan memicu motivasi keterlibatan murid lebih tinggi. Bazar dilakukan untuk memamerkan atau memasarkan produk hasil kreasi murid. Selain melatih jiwa wirausaha, murid juga belajar berkomunikasi, bersosialisasi, mengatur emosi, dan kreatif. Refleksi dan umpan balik. Refleksi bermakna mendorong murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari pemikiran mereka sendiri, serta mencari cara untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Selain dalam kegiatan pembelajaran, penerapan juga saya lakukan dalam ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja atau KIR. Pada dasarnya, kegiatan KIR bertujuan mengembangkan minat dan keterampilan ilmiah murid, serta belajar untuk mengaplikasikan budaya ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan ini sangat relevan dengan prakarsa perubahan yang saya buat. Beberapa kegiatan KIR yang telah dilakukan diantaranya review jurnal ilmiah dengan membaca, memahami, dan menceritakan kembali jurnal-jurnal ilmiah diharapkan dapat melatih berpikir kritis dan solutif yang merupakan elemen penting dari budaya ilmiah. Melakukan eksperimen sederhana seperti membuat pestisida alami dari jeruk nipis dan membuat pH indikator alami dari bunga sepatu. Kegiatan ini mengajarkan mereka tentang metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil. Dengan melakukan kegiatan ini akan memperkuat praktik budaya ilmiah yang melibatkan pengamatan, pengujian hipotesis, dan pemecahan masalah.
berpartisipasi di berbagai kompetisi ilmiah. Ini memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berinteraksi dengan ilmuwan profesional dan menyaksikan bagaimana budaya ilmiah diaplikasikan di dunia nyata. Mereka juga dapat mempresentasikan penelitian mereka sendiri dan mendapatkan umpan balik yang berharga dari pakar. Belajar IT guna mendorong kemampuan abad 21 sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kedepannya, KIR juga akan melakukan penyebaran pengetahuan ilmiah di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan berbagi pengetahuan dan temuan KIR melalui presentasi, publikasi, atau acara publik lainnya. Ini membantu memperluas penyebaran budaya ilmiah, menginspirasi orang lain untuk tertarik pada ilmu pengetahuan, dan membawa manfaat yang lebih luas ke komunitas. Melalui keterlibatan dalam kegiatan KIR, para anggotanya dapat menginternalisasi budaya ilmiah, mempraktikannya dalam kegiatan mereka, dan menjadi bagian dari komunitas yang berbagi minat yang sama. Hal ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai ilmuwan muda, serta berkontribusi pada memperkuat budaya ilmiah secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kegiatan yang mencerminkan budaya ilmiah juga telah dilakukan di sekolah kami, seperti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, pemanfaatan perpustakaan dan laboratorium komputer sebagai sumber informasi umum dan digital, mengunjungi pusat peragaan IPTEK TMII, program literasi sekolah dan kegiatan Jumpa Mentari atau Jumat Pagi Membaca dan Literasi untuk membiasakan literasi dan menambah wawasan murid, serta pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Refleksi dan evaluasi. Pada tahap ini, saya melakukan refleksi dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Saya juga meminta umpan balik dan saran dari rekan sejawat sebagai bahan perbaikan ke depannya. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat sebagai pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.